Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurul Hasanaya Rizal dengan NIM 22017164, Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya kembali dalam bentuk video presentasi dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan sesi 20, 22, 11, 28, 07, 45. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk kembali mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini, saya akan membahas tiga topik, diantaranya bisnis model kanvas, proses pengembangan produk baru, dan juga terakhir bisnis plan. Langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model adalah kerangka dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapat dengan memperhitungkan sebuah komponen bisnis. Tujuannya agar kita dapat mempersingkat penulisan perencanaan bisnis serta mampu meminimalisir kesalahan dan risiko saat eksekusi bisnis. Dalam bisnis plan, dalam bisnis model kanvas sendiri memiliki beberapa hal yang penting. Di antaranya, yang pertama, value proposition. Yang kedua, customer segments. Ketiga, customer relationship. Yang keempat, channel. Yang kelima, customer relationship. Keenam, key resources. Dan ketujuh, key partnership. 8, revenue stream. Dan yang terakhir, cost structure. Mari kita bahas satu persatu hal-hal yang penting dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada value propositions, yaitu menjelaskan tentang kombinasi antara barang yang kamu jual dan layanan untuk pelanggan. Di sini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kuantitatif, yaitu menekankan efisiensi produk dan layanan berkaitan dengan harga. Sedangkan kualitatif tentang pengalaman produk yang dihasilkan bagi user. Kesimpulannya, value propositions berbicara tentang bagaimana produk, layanan, dan keseluruhan bisnis memberikan nilai lebih daripada kompetitor. Yang kedua ada customer segments atau segmentasi pelanggan, yaitu membagi jenis pelanggan menjadi beberapa kelompok individu berdasarkan cara-cara tertentu. Yang ketiga ada customer relationship, yaitu dengan cara membina hubungan dari customer relationship. Di mana di sini ada jenis customer relationships secara umum, yaitu personal agency, dedicated personal agency yang hampir mirip dengan PA. Terus ada self-service, berupa bentuk layanan agar pelanggan melayani dirinya sendiri. Ada automated service, berupa hubungan antara pelanggan dan perusahaan dengan layanan otomatis. Dan yang terakhir ada communities, berupa sekumpulan perusahaan. Yang keempat ada channel. Di sini
berupa jalan yang digunakan pelanggan supaya bisa berinteraksi dengan bisnis. Contohnya seperti media sosial, event offline, email marketing, public speaking, SEM, SEO, viral marketing, blog, sales, dan promosi community, iklan offline, dan lain-lain. Yang kelima ada customer relationship. Dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Yang keenam ada key resources, berupa sumber daya yang menjadi kunci mewujudkan value promotion melalui key activities yang akan dijalani dalam key resource. Perusahaan dapat mengisi dengan sumber apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang keenam, key partnership. Yang ketujuh, key partnership, berupa untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik. Perencanaan bagaimana reaksi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Sebelumnya kita ulang bagian 7, key partnership, yang mana tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Gunanya untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik. Perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Yang ke-8 ada revenue stream, yaitu kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities. Perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan volume promotion. Dan yang terakhir ada cost structure, di mana perusahaan harus mengeluarkan jumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis bisnis yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut, biaya sewa, biaya internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Kita masuk pada topik 2, yaitu proses pengembangan produk baru. Perusahaan saat ini sudah semakin meningkat kesadarannya mengenai pentingnya proses pengembangan produk baru. Agar proses pengembangan produk baru dapat dijalankan dengan baik, maka ada 8 tahap dalam proses besar ini yang dikemukakan oleh Kotler pada tahun 1990, yaitu yang pertama penciptaan gagasan, yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh uji coba pemasaran, dan yang terakhir komersialisasi. Tentunya dalam 8 tahap ini memiliki peran-peran penting, dan kita bahas pada kesempatan kali ini yang dimulai dari penciptaan gagasan. Penciptaan gagasan merupakan proses pengembangan produk baru dimulai dengan penggalian gagasan. Yang kedua ada penyaringan gagasan. Pada tahap ini, perusahaan menyaring dan menilai gagasan guna menentukan yang terbaik untuk dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep.
yang mana ide yang lolos dari tahap penyaringan kemudian dibuat konsep produknya. Konsep pengembangan produk ini perlu dilakukan karena hakikat konsumen tidak membeli gagasan produk, melainkan konsep produk. Dan berbagai konsep produk yang ada kemudian dilakukan pengujian lalu dipilih konsep yang paling tetap. Yang keempat ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran berupa menyusun suatu konsep formula strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk-produk baru di pasar. Yang kelima, analisis bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran yang diterapkan, kita dapat mengevaluasi beberapa besar daya tarik bisnis dari suatu usulan. Yang keenam, pengembangan produk. Di mana di sini terdapat beberapa bagian yang harus memenuhi persyaratan. Di antaranya ada prototips, dilihat oleh konsumen sebagai suatu perwujudan atribut-atribut pokok dari konsep produk yang telah dinyatakan sebelumnya. Yang kedua, prototip yang harus digunakan dengan aman pada pemakaian kondisi normal. Yang ketiga, prototip harus dibuat atau diproduksi sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan. 7. Uji coba pemasaran. Pada tahap ini, sasaran pokok pada pengujian pasar adalah untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana reaksi konsumen dan penyalur terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah konsumen dapat terpuaskan kebutuhan dan keinginannya sehingga konsumen melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Yang terakhir ada komersialisasi. Berupa uji coba pemasaran diharapkan akan memberikan informasi yang cukup untuk keputusan yang berikutnya, apakah akan menunjukkan produk baru atau tidak. Pada tahap terakhir ini, diharapkan perusahaan telah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai prospek yang akan dihadapi oleh produk baru. Kita masuk pada topik 3, business plan. Business plan adalah perencanaan, disebut juga perencanaan usaha, berupa keseluruhan proses tentang hal-hal yang dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Dalam pengertian lain, business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian, faktor-faktor kunci, dan pengolahan permasalahan dan peluang yang ada. Di sini ada prinsip-prinsip business plan. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Tentunya dalam business plan memiliki manfaat, di antaranya membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usaha, dan mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Kegiatan business plan atau perencanaan usaha adalah sebuah selling document yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha
yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal untuk memenuhi suatu usaha. Di sini, seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, business plan sebagai langkah awal memenuhi usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, dan yang terakhir, membuat kebijakan usaha. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya Nurul Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.